Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan informasi yaitu bagaimana caranya membuat breakout room di aplikasi Zoom Meeting. Kita tahu untuk kegiatan pembelajaran online atau rapat virtual dengan menggunakan video conference, terutama menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di sini misalnya dalam kegiatan rapat ataukah pembelajaran online atau pelatihan memerlukan adanya diskusi. Jadi di sini kita perlu membuat yang namanya breakout room atau beberapa room ya. Tentunya nanti dengan adanya beberapa room, nah itu sehingga nantinya rapat atau pembelajaran itu atau diskusi itu menjadi lebih intens lagi di masing-masing kelompok atau room. Nah, sebelum lanjut, silakan untuk like, comment, dan subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, tonton sampai habis videonya ya. Setelah ini rekan-rekan bisa praktek langsung di rumah masing-masing. Oke, ini saya memberikan gambaran di sini. Nah, misalnya dalam kegiatan rapat, misalnya seperti ini, di mana kegiatan rapat ini, uh, apa namanya, semua peserta itu tergabung menjadi satu room. Nah, sekarang bagaimana kita mengelompokkan atau membuat breakout room sehingga dalam kegiatan rapat atau diskusi bisa berkelompok di beberapa room. Nah, jadi seperti itu. Misalnya dalam pembelajaran online ini juga, misalnya kita ingin mengelompokkan dari beberapa kelas, misalnya dalam satu kegiatan Zoom meeting atau kegiatan pembelajaran virtual di sini yang mencakup beberapa kelas yang tergabung menjadi satu. Nah, sekarang kita kelompokkan, misalnya ada kegiatan diskusi di setiap kelas tersebut menjadi beberapa kelompok kelas atau menjadi beberapa room. Nah, di sini misalnya yang belum di setting zoomnya untuk yang tidak ada breakoutnya, kita bisa lihat di bagian bawah. Jadi kegiatan di bawah ini tidak ada ya, kalau saya perbesar. Nah, ini jadi tidak ada di bagian bawahnya seperti ini. Jadi hanya ada beberapa menu saja ya. Sedangkan yang sudah disetting breakout roomnya nanti akan kelihatan menu seperti ini. Jadi di bagian bawah akan ada breakout room. Nah, sekarang bagaimana caranya mengaktifkan? Silakan tonton sampai habis video ini. Oke, yang pertama kita langsung akses browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian langsung ke pencarian Google. Nah, di sini ketikkan Zoom. Nah, rekan-rekan perlu yang pertama adalah membuat akun Zoom itu sendiri, atau kalau sudah punya silakan untuk login. Nah, di sini saya sudah login ya. Kita klik yang paling atas, bagian atas ini. Nah, silakan kalau sudah login. Nah, ini saya sudah login. Yang belum silakan di login dulu. Kemudian kita akses di My Account. Kalau sepertinya ini sudah login ya posisinya ya rekan-rekan ya. Kita klik My Account. Nah, jika sudah, kita bisa perhatikan di sini kita sudah masuk ke akun Zoom. Nah, setelah itu bagaimana caranya men-setting supaya terlihat breakout room-nya atau aktif breakout room-nya ya. Bagaimana cara mengaktifkan? Kita langsung cari di bagian setting. Nah, di bagian setting di bawah ini. Kita lihat di bagian setting. Oke. Nah, di bagian setting kemudian di in meeting advance. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini sudah aktif. Nah, sekarang kita lihat bedanya bagaimana kalau misalnya di bagian in meeting advance ini breakout-nya masih off ya, jadi belum aktif ya. Nah, ini saya bisa perlihatkan di sini seperti yang di gambar saya tadi tampilkan. Apa sih bedanya kalau sudah aktif dan tidak? Sekarang kita lihat perbedaannya dengan mengaktifkan aplikasi Zoom. Kita akses dulu aplikasi Zoom-nya, kita aktifkan. Nah, ini bisa dilihat di bagian schedule, rekan-rekan bisa buat schedule dulu atau di new meeting. Nah, ini saya konfirmasikan di new meeting saja ya. Nanti saya tampilkan video kegiatan pembelajaran online ketika sudah mengaplikasikan breakout room. Nah, sekarang kita di new meeting saja. Nah, ini saya tampilkan lagi di bagian in meeting ini breakout-nya itu tidak aktif ya rekan-rekan ya, di bagian meeting advance. Breakout room tidak aktif. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, di bagian menu di bagian bawah ini tidak ada breakout room. Jadi di sini disimpulkan bahwa breakout room di akun rekan-rekan itu belum diaktifkan. Jadi harus diaktifkan dulu ya. Jadi hanya ada share, record, reaction. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini tandanya bahwa di akun rekan-rekan breakout room-nya belum disetting
aktif ya, atau belum diaktifkan. Oke, saya leave saja. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifkan? Sekali lagi saya ulang. Kita akses masuk dulu ke akun Zoom, kita login, kemudian cari di bagian setting. Setelah setting, cari di bagian in meeting advance. Oke, jika sudah di bagian meeting, nah ini breakout room, allow host to split meeting participant into spirit small room ya. Jadi kita bisa menyeplit ya beberapa partisipan itu masuk ke beberapa room. Nah, bagaimana cara mengaturnya untuk masuk ke beberapa room? Nah, itu sebentar ya, kita aktifkan dulu. Oke, jika sudah, nah saya ulang lagi. Saya aktifkan untuk aplikasi Zoom, kemudian kita cari new meeting. Nah, ini sebagai uji coba saja ya rekan-rekan ya. Kita lihat menunya bagaimana di bagian bawah. Oke, di bagian bawah sekarang ini terlihat ya rekan-rekan ya, di bagian bawah sudah ada penambahan menu. Nah, breakout room. Ya. Jadi, ketika nanti partisipannya sudah banyak yang masuk, nah ini rekan-rekan tinggal mengklik di breakout room. Jadi, klik breakout room. Nah, di sini create breakout room. Jadi, berapa room yang mau dipilih? Jadi, kalau misalnya dalam satu kelas, rekan-rekan misalnya jumlah siswanya 20 ingin membagi menjadi 4 kelompok misalnya. Nah, di sini kita tambahkan 4. Ya. Kemudian kalau ini assignment automatical, nanti jadinya bisa masuk room itu secara otomatis ataukah manual. Nah, ini bisa nanti yang let's participant choose room, jadi siswa bisa memilih secara pilihannya masuk ke room yang mana. Jadi seperti itu. Kalau saya biasanya menggunakan manually karena melihat juga siswanya yang mana, kelompoknya yang mana. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau 1, 2, kalau 1 berarti tampilan penuh semua peserta kelihatan. Kalau 2 nanti menjadi beberapa room. Jadi kalau sudah diaktifkan nanti akan masuk ke room tersebut. Jadi masing-masing siswa misalnya dalam satu kelas itu ada 4 kelompok, nanti mereka masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kalau sudah nanti kita tinggal create. Seperti itu. Nah, misalnya ini saya mengaktifkan 4 kelompok. Kita create. Nah, nanti ada ini berdasarkan tadi ya jumlahnya ya. Misalnya rename bisa kita rename misalnya kelompok 1. Yang ini adalah kelompok 2 misalnya ya. Kita rename saja. Nah, berikutnya kelompok 4. Nah, kemudian kita tinggal assign di sini. Jadi kita masukkan pesertanya karena di sini belum masuk ya pesertanya, jadi belum bisa di-assign. Kemudian jika sudah, nanti tinggal di open all room. Jadi secara otomatis nanti peserta akan masuk di masing-masing room. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kemudian untuk menambah bisa add a room ya di sini. Oke. Nah, contohnya ini saya berikan contoh yang sudah tadi saya uji coba ya. Nah, ini bisa diperhatikan. Jadi siswa sudah dibuatkan menjadi beberapa room, jadi sudah masuk. Nah, ini sudah aktif ya. Kalau rekan-rekan bisa lihat di bawah ini berarti gininya sudah masuk. Ya, sudah aktif breakout roomnya. Nah, ini sudah caranya. Jadi sudah ada sejumlah siswa 23 misalnya. Nah, sekarang saya bagi menjadi 2 kelompok saja per kelas. Ini saya uji coba. Nah, saya langsung assign saja. Nah, kita pilih siswanya langsung ya rekan-rekan ya. Sudah pilih siswa. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Jadinya kalau kita sudah milih siswa untuk assignment-nya, kemudian kita pilih untuk yang kelompok yang kedua. Ya. Nah, kita lihat. Nah, saya percepat ya. Nah, ini sudah pilih yang kedua. Sudah kedua. Selanjutnya rekan-rekan tinggal klik open all room. Nah, ini yang di bagian bawah ya. Nah, ini langsung partisipan. Jadi seberapa jumlah partisipan ini akan masuk ke masing-masing room, apa room 1, room 2 sesuai yang sudah kita pilih di sini. Ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, ini kondisi sudah masuk room. Dan terus bagaimana caranya keluar dari beberapa room? Misalnya ketika sudah diskusi, kemudian kembali lagi ke room utama gitu, seperti itu ya.
Nah, itu caranya adalah dengan cara klik close all room. Nah, jadi nanti misalnya kita kasih waktu 20 menit untuk diskusi, nah nanti tinggal klik close all room, nah ini sudah ada waktu. Jadi dalam waktu 60 detik itu siswa itu sudah nanti akan balik lagi ke room utama, seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Sangat mudah ya, dan sangat simpel. Silakan setelah ini, setelah menonton video ini, silakan rekan-rekan bisa langsung praktekkan di rumah masing-masing. Oke, nah itu saja informasi untuk hari ini. Semoga membantu, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor, dan aktifkan juga loncengnya ya. Dan tentunya di sini kalau rekan-rekan punya cara yang berbeda ataukah mempunyai request untuk tutorial, silahkan bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat mencoba.